Nah, Abu Jahal ini punya banyak obsesi, tapi selalu kalah oleh Nabi. Ya, main gulat kalah, masih terima. Yang sulit diterima oleh Abu Jahal itu adalah ketika Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami keduanya, wafat. Banyak orang pengen melamar. Karena yang paling mulia nih, Sayyidah Khadijah paling mulia. Abu Jahal ditolak. Nabi tidak menggerakkan diri untuk melamar, minta dilamarkan Sayyidah Khadijah. Nah, disitulah mulai muncul dendam yang tidak berkesudahan. Karena semua kalah oleh Nabi. Jadi pokoknya semua yang keluar dari Muhammad salah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi anak ini selesai, secara konseptual seperti itu kehidupannya. Abu Jahal itu konsisten mengganggu. Ya, kenapa disebut dengan Abu Jahal? Karena dia tidak ingin melihat semua yang dari Nabi kecuali semua salah. Ya, yang lain masih mengakui, walaupun tidak suka dengan Nabi karena gengsi, masih mengakui Nabi benar. Makanya disebut Al-Amin. Ya, ini menarik nih, beliau tumbuh dewasa, orangnya jujur, orangnya hebat, ngelola harta baik. Ini yang tadinya musuh-musuh ke Nabi, itu awalnya nitipin harta. Ditip ya Muhammad, kamu soleh. Tapi ketika beliau kemudian mempraktekkan kesolehannya supaya auranya tersebar, mulai sebagian merasa ya ada kesan-kesan yang ingin merasa tersaingi. Ya, khawatir ini Muhammad pengaruhnya makin tinggi. Ya, seperti itulah kehidupan. Ketika Anda makin naik, pasti sekitaran akan ada yang khawatir. Nah, di Islam itu ada fikihnya. Ya, nanti ada bab tentang bisnis. Ketika Anda bisnisnya makin tinggi, pasti ada yang khawatir. Nanti ada amalannya. Ada sholatnya, ada zikirnya. Di karir, hati-hati. Di militer, di birokrasi, Anda makin naik, itu pasti ada yang khawatir. Itu sudah rumus. Tapi ketika kita paham fikihnya, paham jalurnya, itu nggak ada kekhawatiran. Paling sesaat, setelah itu naik lagi. Ya, nah, itu gambarannya. Nah, Abu Jahal ini punya banyak obsesi, tapi selalu kalah oleh Nabi. Ya, main gulat kalah. Nabi itu main gulat dulu. Ya, jadi Habib ada sanadnya, Habib Nurmagomedov. Ada sanadnya tuh. Ya, main gulat Nabi untuk melatih fisik. Ya, Nabi itu 40 kali manusia biasa. Ya, dan ketampanan Nabi Muhammad pun itu sekian puluh kali lebih daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikan yang viral Nabi Yusuf ya, Nabi Muhammad masih cahayanya masih lebih jauh daripada itu. Nah, saya ingin cepat saja, jadi gulat kalah sama Nabi Muhammad. Masih terima. Yang sulit diterima oleh Abu Jahal itu adalah ketika Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami keduanya, wafat. Banyak orang pengen melamar. Karena yang paling mulia nih, Sayyidah Khadijah paling mulia. Abu Jahal ditolak. Nabi tidak menggerakkan diri untuk melamar, minta dilamarkan Sayyidah Khadijah. Nah, disitulah mulai muncul dendam yang tidak berkesudahan. Karena semua kalah oleh Nabi. Jadi pokoknya semua yang keluar dari Muhammad salah semua. Ya. Jadi yang ternyata nasabnya cinta melahirkan dendam itu juga sudah ada sejak zaman jahiliyah, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa bagian-bagian dari bumbu-bumbu kehidupan lah, kurang lebih gambarannya demikian. Kemudian dia bersekongkol dengan beberapa pemuka-pemuka Quraisy, lalu mereka berkumpul di tempat mereka biasa kumpul, Darun Nadwah. Nah, tempatnya depan kediaman Abu Bakar. Jadi kalau di situ ada Hotel Hilton, itu kan Zam-Zam ya. Di belakangnya tuh kan ada yang warna krem tuh. Ya, ada hotel tuh dekat Zam-Zam, sampingnya persis. Bukan yang ke kanan tapi ke kiri, ke sebelah sana. Itu ada hotel di sana, Hotel Hilton. Nah, itu lokasi kediaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi sahabatan dengan Abu Bakar, rumahnya bukan area sini. Nabi di sini, rumah tangga di sini, Abu Bakar di sebelah sana. Nah, saat peristiwa Isra Mi'raj, itu semua hampir 99% itu, 99 semua sudah meragukan. Sampai Abu Jahal mengatakan, udah tinggal satu orang nih. Kalau satu orang ini yakin dengan kita, selesai dakwahnya Muhammad. Itu tinggal Abu Bakar. Ya, maka Nabi diprovokasi, naiklah ke Jabal Qubais, umumkan Isra Mi'raj. Setelah naik, ya Abu Jahal mulai action. Nah, ini kan seorang penipu yang sudah lama kita kenal, nggak mungkin bisa orang berangkat cuma semalam ke Palestina bolak-balik kan. Nah, teknologinya nggak ada, kemampuannya nggak ada, semua bahkan juga mulai ada orang ragu yang tadinya iman ragu lagi, maka tinggal satu orang. Kalau satu orang ini kemudian sama-sama yakin dengan Abu Jahal, selesai. Maka dikejarlah ke sana, ke area yang Hilton yang sekarang itu, di bawah. Begitu nyampe ke sini, coba dengar apa kata Muhammad. Dan Muhammad menyampaikan, saya semalam Isra, berangkat ke Palestina, balik lagi, dan seterusnya. Abu Jahal tertawa. Apa komenmu Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Ya. Lalu di balik ini beliau menyampaikan, kalaulah seorang Muhammad mengatakan di balik bukit ini kan bukit nih, di balik bukit, mungkin nunjuk ke sini ya kalau dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Di balik bukit ini ada musuh sekarang akan menyerang kita
dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya dengan seorang Muhammad. Kalau kita membenarkan sesuatu yang nampak di hadapan kita, hadi tuyur, ini burung, benar nggak? Baiknya itu namanya shadiq. Tapi kalau saya katakan begini, di belakang bukit ini ada unta, percaya nggak? Ah, enggak kan? Udah kan? Karena ibu nggak lihat. Tapi kalau Anda percaya sekalipun tidak melihatnya, itu disebut siddiq namanya. Paham nggak? Siddiq. Maka sejak saat itu disebut namanya as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq, membenarkan sesuatu dengan keyakinan hatinya sekalipun ia belum melihat wujudnya. Sudah sampai sini? Maka dipegang tangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejak banyak peristiwa dikatakan bahwa ini adalah Abu Bakar, sahabat saya, siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakiti saya. Maka menjadi sahabat paling utama sampai hidupnya bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi dan di surganya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anaknya menjadi di antara istri tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kurang lebih landscape-nya. Di sini ada turun surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, di sini di area ini juga. Ya, jadi Nabi ini bagian terakhirnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak keluarganya di awal, ya setelah 4 tahun beliau dakwah secara sir, ngajak keluarganya pertama kali, ya ketika turun surah Al-Mudaththir itu, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat yang lain, ingatkan keluarga terdekatmu dulu. Jadi sebelum mengerjakan ke orang, contohkan keluarga dulu, supaya nggak ada yang disoal dalam kehidupan kita. Maka ketika dipanggil, Nabi mengajak undangan, semua datang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pengusaha sukses. Tampannya luar biasa, ya ganteng lah. Babak tampan itu ya sanadnya di situ. Jadi nggak ada celahnya wajahnya, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa. Isinya pun cantik, cantik. Dalam bahasa Arab, orang yang tidak punya celak di wajahnya itu, nggak ada komedo, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa. Ya itu, mohon maaf, itu digambarkan seperti api yang bersih. Ya, jadi yang nggak ada cacatnya gitu. Api itu kan biasanya ada merah biru kan. Nah ini kalau dia misalnya merah semua nggak ada birunya, itu disebut lahab namanya. Lahab, nggak ada cacatnya. Ya, makanya disebutnya Abu Lahab. Ya, kalau ada orang yang ganteng, ini yang paling gantengnya. Ini babak tampannya gitu ya. Bahasa kitanya lah sekarang begitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dia datang di pertemuan dakwah itu, Nabi nyampaikan, saya diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, buktinya begini begitu. Dia bilang apa? Tabat siadak ya Muhammad, tabat siadak ya Muhammad. Celaka engkau. Jadi kalau orang Arab mau ngumpat itu di antara kalimatnya tabat siadak, celaka engkau. Kerjaan kamu ini nggak benar gitu. Ya, dia katakan apa? Saya ini kan orang sibuk, kerjaan saya banyak. Kamu undang saya ke sini cuma ingin menyampaikan yang basa-basi begini, tabat siadak, celaka tangan kamu. Ya, nggak benar kamu ini. Maka ketika keluar kalimat tabat siadak, Allah langsung turunkan wahyu. Tabat siadak abi lahabin wa tab. Engkau yang celaka. Ya, kau yang celaka gitu. Dikasih kebaikan, kasih dunia akhirat, engkau malah kemudian menukar itu dengan kecaman. Maka turun. Nah, bukan cuma suaminya, istrinya ikut-ikutan. Hati-hati, ini nasabnya. Ya, tabat yada abi lahabin. Oke, perhatikan kalimatnya. Hei engkau yang dipuja manusia karena ketampananmu yang tanpa celah, dan kau gunakan itu untuk menyakiti Rasulku, aku akan ganti celaanmu itu. Bila engkau tidak bertobat dengan turunnya ini, aku ganti celaan itu dengan menyiapkan neraka yang sempurna untukmu dan nggak ada cacatnya apinya. Jadi karena engkau nggak ada cacatnya kan, disiapkan nerakanya pun nggak ada cacatnya, apinya sempurna. Jadi membakar sampai ke ujung-ujung, sampai ke dalamnya. Tabat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma. Engkau mengatakan kepada Muhammad, celaka, aku kan orang sibuk, aku banyak pekerjaan, kau undang hanya untuk yang begini. Kata Allah, yang engkau banggakan sekarang, besok aku musnahkan semua, nggak bisa bantu sedikit pun dari api yang sempurna itu. Ya, tabat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab. Lahab ketemu lahab. Abu Lahab apinya, api yang paling menarik ini. Wa mra'atuhu hamma, istrinya pun provokator. Ya, hati-hati tuh ya. Bu, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Ini menarik, nanti lawannya di An-Nisa 34. Jadi ada nasab istri itu kadang-kadang mengganggu karir suami. Awas, ada potensinya tuh. Kadang suami baik, istri masalah. Ya. Kadang-kadang sikap suami itu dibangun karena provokasi istri. Ada nasabnya. Benar ya, nanti yang suami saya juga balik. Ya, itu nasabnya ke istrinya Abu Lahab. Ya, jadi kadang suaminya sudah jalan, misalnya istrinya nyebarkan info yang tidak bagus, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, celakanya begini, kalau melekat pada suami jabatan, istri pasti ikut. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Contoh gini, kalau suami wali kota, ibunya istrinya apa?
Ibu Kali-kali. Kalau suami RT ibunya apa? RT. Ya, kalau suami bupati ibunya? Bupati. Coba, kalau suami panglima istrinya siapa? Bupati. Sekarang saya tanya, maaf ya, kalau istrinya wali kota pernah nggak suaminya dipanggil Bapak Wali? Selalu ikut. Nah, makanya apa poinnya adalah hati-hati kalau misalnya di suami itu ada sesuatu yang melekat, istri mesti menjaga. Sebab bagaimanapun pengaruhnya akan sangat tinggi. Ketika salah dan istri ikut, itu dua-duanya disatukan dalam kesalahannya. Hambalatul faqr. Terus dikasih tanda oleh Allah, fi jidha habdum. Allah berikan tanda supaya dikenang di sepanjang zaman. Jadi nasabnya ke situ larinya. Maka orang Islam belajar, menata. Jadi di sini banyak sekali landscape kehidupan yang merubah kehidupan kita. Jadi kalau sudah keluar dari sini, optimisme mesti jalan. Keluarga mesti lebih baik. Suami istri mesti akur dengan kebaikan, dengan anak-anak baik. Ini landscape-nya banyak sekali. Burung aja senang masa di sini. Burung aja nyaman, masa kita yang bukan burung nggak nyaman ada di sini.